Okay, let me show you how to do the exercise of conditional sentence items ya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara menjawab soal tentang kalimat penggantian ya. Contoh soal yang pertama. If you got a bunch of money, blah blah blah, it on stupid things. Yang pertama adalah you must look at the complete part ya, apakah main clause-nya atau if clause-nya. If clause-nya atau main clause-nya yang komplit. Ini kita bisa lihat yang komplit adalah if clause-nya. Menggunakan setelah subjek adalah got ya. Got itu bentuk kedua. Berarti pasangannya main clause-nya nanti pasti pakai past future, ada would atau could-nya di situ atau pakai model auxiliary yang lampau yang lainnya ya, seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa menentukan jawabannya adalah pakai would semuanya pakai would. Berarti yang D ini pasti salah ya. Jadi yang D ini pasti bukan, tinggal would yang ini. Kemudian yang berikutnya main clause-nya ternyata bentuknya question ya, pertanyaan. Sehingga pakai would dulu atau could dulu di sini. Sehingga tinggal A atau B yang kita pilih ya. Sedangkan yang C sudah jelas bukan ya. Sehingga kita bisa pilih yang mana? Iya, karena past future, jadi yang kita pilih yang A. Would you spend it on stupid thing? Jadi untuk melengkapi ini kita milih yang would you spend. Ya, would you spend. Make sense everybody? Okay. Go on to the second exercise. Latihan kedua. If the student had got enough sleep, see blah 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 difficulties in reading the material ya. Jadi yang komplit kalimatnya di if clause-nya sama. Ya, kita lihat setelah subjek pakai had kemudian got. Berarti ini adalah tipe conditional sentence tipe ketiga ya, ketiga. Pasangannya adalah menggunakan would kemudian have kemudian kata kerja bentuk ketiga ya. Jadi karena ini had kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga, maka pasangannya di sini nanti bentuknya pakai would atau model auxiliary yang lampau, kemudian pakai have, baru kemudian kata kerja bentuk ketiga. Sehingga kita pilih yang antara C sama D ini. Berarti yang C ya, bukan yang D karena D pakai has ya. Sehingga jawaban yang tepat pasti yang ini. Begitu. Oke, it's easy ya, gampang kan? Oke. Number 3, exercise number 3. If I blah 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 you, I would look for passion to find a new career. Jadi yang komplit adalah di main clause-nya pakai would look ya, would look berarti menunjukkan tipe conditional sentence yang kedua ya. Jadi second conditional sentence. Pasangannya berarti pakai past tense lampau ya. Yang lampau kita lihat ini berarti bukan, ini oke, ini juga lampau, ini had been itu tipe ketiga, ada had been, sehingga tinggal C atau B. Kita pilih yang mana? Iya, karena conditional sentence semua subjek untuk tipe kedua kalau tidak ada kata kerja pakai were. Maka subjeknya if I tidak if I was tetapi if I were you. Jadi yang dipilih adalah yang were ya. Jadi sekali lagi untuk tipe kedua kalau pakai to be itu pakai were apapun subjeknya, make sense ya. Do you still remember? Masih ingat? Oke. Kemudian number 4, number 4, exercise number 4. When he blah 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 to sleep, he never counts sheep leaping over fences. When itu ya sama kedudukannya seperti if ya. Jadi penggantinya menggunakan when ya, when. Oke. Yang komplit adalah di main clause-nya. Never counts. Counts itu bentuknya present, main clause-nya ya, present. Oke. Maka di sini juga harus present ya, present ya. Sehingga di situ diterapkan tipe conditional sentence yang zero, iya, zero conditional sentence. Sehingga sini present, main clause-nya berarti if clause-nya itu juga present di sini ya, present. Kita pakai yang goes, iya. Jadi jawaban yang tepat adalah goes. Seperti ini, oke, everybody. It's very easy, isn't it? Mudah kan? Iya. Saya harapkan demikian. Go on to the next number ya, go on to the next slide. Kita ke slide yang kedua. Number 5, unless it rains, I blah 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 clothes in the sun instead of using the dryer ya. Unless it rains, it is the meaning is if. Ini artinya sama dengan
if it doesn't rain ya, if it doesn't rain. Jadi jika tidak hujan ya, meskipun tidak ada not-nya, tapi kalau pakai unless itu artinya if not ya, if not ya. Jadi jika tidak ya. Oke. I bla bla bla. Nah, dari sini yang komplit adalah pakai if clause-nya di sini ya, meskipun pakai unless seperti ini, tapi ini bentuknya present kan ya, present. Sehingga nanti di sini berarti menggunakan iya first conditional sentence ya, kalimat pengandian tipe ke-1 atau pertama ya, sehingga pakai will kemudian kata kerja bentuk pertama. Sehingga yang kita pilih adalah yes, will try ya, will try. Unless it rains, I will dry clothes in the sun instead of using dryer gitu ya. Jadi pakai tipe conditional pertama, tipe ke-1. Okay, make sense? Number 6. Your sister blah 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 to you if you don't stop yelling at her ya. Ini yang komplit adalah if clause-nya menggunakan present meskipun negatif ya. If you don't stop itu adalah bentuk present ya. Sehingga pasangannya nanti adalah pakai will atau pakai can atau pakai model yang present juga ya. Jadi kita pilih yang antara iya, tidak ada yang lainnya kecuali yang would be nice ini ya. Ini salah, tidak pakai will, tidak pakai can, ini pakai would lampau, ini juga bahkan ini bentuk tipe ketiga nantinya ya. Sehingga kita pilih yang betul pasti yang C ini ya. Won't itu singkatan dari will not ya, will not be nice. Your sister will not be nice atau won't be nice to you if you don't stop yelling at her. Oke, seperti itu. Make sense ya? Oke. Number 7, nomor 7. If adults blah 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 a single espresso, it can slow the flow of blood to their heart. Ya, ini yang komplit main clause-nya ya, menggunakan model present, kemudian kata kerja bentuk pertama ya. Oke, seperti ini. Sehingga ini masuk conditional sentence yang tipe pertama juga ya. If adult, kemudian di sini bentuknya present, nanti kata kerjanya bentuk pertama. Tinggal kita lihat itu drank itu past tense salah, drinks itu bentuk pertama pakai s karena adults ini sudah jamak ya, lebih dari satu, maka drinksnya nggak usah pakai s, ini salah ya pakai s-nya. Sehingga yang dipilih adalah yang C ini. Oke, seperti itu. Oke, everybody ya, tidak pakai will drink karena ini sudah masuk di if clause-nya ya. If clause-nya nggak pakai will atau future, tidak ya, nggak bisa ya ini. Oke, everybody, nomor 7 adalah C untuk mengisi melengkapi kalimat ini. Oke, nomor 8, number 8. Nah, nomor 8 dalam bentuk konteks dialog ya, dialog dalam bentuk dialog. Tetapi kita bisa langsung melihat ini ya, meskipun ini bentuknya dialog ya, kadang-kadang memang perlu dipahami secara keseluruhan, tapi kita bisa melihat, oh ini conditional sentence-nya, karena sudah mulai dengan if I were you. Kita ingat pakai were berarti tipe kedua, maka melanjutkannya nanti pakai would atau could di situ ya. Kita lihat, seperti ini, bukan ya. Kemudian ini pakai lampau, tidak pakai would, tidak pakai could. Ini pakai will atau shall, salah. Berarti yang betul pasti yang D ini ya, would fine. Iya, ternyata memang betul. Past future-nya tepat seperti ini. Sehingga bisa diisikan untuk melengkapi dialog itu bahwa Monica berkata, if I were you, I would find a math tutor to help me study. Ini adalah yang betul. Oke, make sense everybody? Oke, go on to the next one. Number 9, juga dalam bentuk konteks dialog ya. Kita lihat, dapatkan if I didn't attend. Ini meskipun kita baca semuanya, kita bisa fokus langsung ke bentuk ini. Kita kenal kalau seperti kenal. Ini berarti conditional sentence. Didn't attend berarti pakai tipe kedua karena past tense tapi negatif ya. Didn't itu menunjukkan past tense tapi negatif. Did not attend ya.
Sehingga pasangannya seperti tadi nomor 8 harus ada would atau could mungkin, atau model yang lainnya yang lampau. Kita tinggal pilih yang would, yang C atau yang D ini. Wouldn't atau would yang positif. Jika saya tidak menghadiri, saya akan merasa rugi. Jadi untuk ini maknanya kalau nggak hadir itu merasa rugi karena banyak pengetahuan dan pengalaman di sana. Sehingga ini yang kita pilih, bukan yang ini, tidak merasa rugi. Jika saya tidak hadir, saya tidak akan merasa rugi, salah ya, karena kita bisa melihat ini ya. Bisa melihat, menyimpulkan dari dialog ini. Oke. Bahwa banyak pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sehingga rugi kalau nggak hadir. Oke, make sense everybody? Yes. The next one, the last one, juga dalam bentuk konteks dialog ya. Kita bisa kenal, oh ini pilihannya pakai if clause, maka kita main clause-nya, yang titik-titik main clause-nya pakai seperti ini ya. Nah, kita harus waspadai, oh pakai can, ask, sehingga di sana pasti pakai present, if clause-nya pakai present ya. Present, kita tinggal pilih yang present mana. Ini bukan future, ini present, oke, tetapi pakai s, betul atau salah? Salah, karena you itu tidak perlu diberi s kata kerjanya ya. Ini berarti salah. Kemudian yang C, nah ini yang betul. Ini past tense ya. Jadi yang present adalah ini yang betul, sehingga C yang kita pilih. Seperti itu everybody. Sehingga sekali lagi, kalau kita menemui soal conditional sentence, kita harus kenal dulu pasangannya masing-masing itu. Apakah itu conditional sentence yang zero, yang pertama, kedua, atau ketiga. Seperti itu. Oke, I think it's enough and see you next time. Bye-bye.